Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Balap Mania, selamat datang kembali ke channel 35 Saputra. Terima kasih untuk sobat-sobat Balap Mania semuanya yang sudah kembali mengklik channel ini, channel 35 Saputra. Semoga sobat-sobat Balap Mania semuanya di dalam keadaan sehat-sehat selalu dan tanpa kekurangan satu apapun, serta senantiasa dimurahkan rezekinya. Amin. Oke sob, kembali lagi di pembahasan Maut. Di video kali ini Maut kembali akan membahas mengenai pembalap dari Asia Tenggara dan juga dari Asia tentunya ya sob, di ajang balapan program Road to MotoGP Red Bull MotoGP Rookie Cup. Kenapa Bang Mut sangat tertarik membahas untuk pembalap dari Asia Tenggara ya sob di ajang balapan ini, di ajang balapan program Road to MotoGP Red Bull MotoGP Rookie Cup? Sebabnya sob, kalau di beberapa musim sebelumnya mungkin pembalap dari Asia Tenggara dianggap sebagai pelengkap di ajang balapan program Road to MotoGP. Artinya bukan sebagai pembalap yang menjadi penantang di dalam perebutan klasmen di Red Bull MotoGP Rookie Cup ataupun program Road to MotoGP. Namun di tahun 2025 ini, bahkan di tahun sebelumnya juga ya sob, pembalap dari Asia Tenggara sudah mulai memberikan ancaman serius kepada pembalap-pembalap di barisan depan di ajang balapan program Road to MotoGP, di ajang balapan Red Bull MotoGP Rookie Cup, bahkan juga di ajang balapan Junior GP ya sob. Tetapi Bang Ud kembali lagi memfokuskan mengenai ajang balapan Red Bull MotoGP Rookie Cup. Sebabnya di ajang balapan ini untuk semua pembalapnya menggunakan motor yang sama. Jadi artinya di sini kemampuan ataupun skill mereka lah yang benar-benar diuji untuk melihat apakah mereka ini memang mampu bersaing di kategori program Road to MotoGP, dan juga mereka ini mampu nantinya apabila diorbitkan ke jenjang balapan yang lebih tinggi, yaitu di jenjang balapan Grand Prix-nya sendiri sob, yaitu di kelas feedernya ataupun di kelas pembinaannya ya sob, yaitu di kelas Moto3. Nah, inilah yang sangat menariknya, sebab untuk pembalap dari Asia Tenggara ada nama Veda Ega Pratama dan juga satu lagi Hakim Danis. Bukan berarti pembalap Asia Tenggara lainnya ataupun pembalap Asia lainnya ya sob tidak menjadi perhitungan di ajang balapan ini. Namun kalau kita melihat di tahun ini, memang untuk pembalap dari Asia Tenggara, dua pembalap inilah ya sob yang menjadi penantang kuatnya di barisan depan pada ajang balapan program Road to MotoGP. Nah, untuk saat ini memang mereka sedang istirahat terlebih dahulu ya sob, karena nanti untuk ronde selanjutnya dari ajang balapan Red Bull MotoGP Rookie Cup baru akan dilaksanakan di bulan Juni nanti ya sob, yang merupakan ronde ketiga dari ajang balapan Red Bull MotoGP Rookie Cup. Nanti juga akan cukup padat balapan di bulan Juni. Selain dari Red Bull MotoGP Rookie Cup, nanti ada juga Junior GP dan juga European Talent Cup. Nah, inilah yang menjadi perhatian Bang Ud juga, dimana untuk saat ini selain istirahat untuk pembalap Indonesia Veda Ega Pratama juga harus menjalani fokus penyembuhan di kaki kanannya akibat cedera yang dia alami di sirkuit Estoril Portugal kemarin. Namun dengan penanganan yang sudah dilakukan dari pihak Honda, Astra Honda sendiri ya sob, dan juga Junior Talent Team, di mana kemarin Veda sudah menjalani operasi di Barcelona dengan dokter spesialis yang tentunya sudah memiliki segudang jam terbang di dalam menangani kasus ini untuk seorang atlet balap motor ya, seorang atlet balap motor, apalagi pembalap dari Eropa dan juga dari Spanyol. Tentunya kemarin penanganan untuk cedera di kaki kanan Veda ya, yaitu fracture ataupun retak di fibulanya, di fibula kaki kanan Veda ini sudah dijalani dengan sebaik-baik mungkin. Dan sekarang adalah di mana Veda harus melakukan fokus penyembuhan. Dan kali ini dari informasinya tentu saja beberapa sobat balap mania mungkin juga sudah tahu kalau Veda ini sudah kembali ke Indonesia ya, sebab memang dari jeda waktu yang cukup lama ini dimanfaatkan oleh beberapa pembalap dari Asia tentunya untuk kembali dulu ke negara mereka masing-masing untuk bertemu kembali dengan keluarga. Sebab kemarin dari ronde pertama mereka ini sudah stay cukup lama di Spanyol tentunya untuk bisa menjalani balapan dan juga menjalani persiapan seperti latihan-latihan yang mereka lakukan sebelum mereka itu menjalani balapan utamanya di ajang balapan Red Bull MotoGP Rookie Cup dan juga ajang balapan Junior GP serta European Talent Cup. Oke sob, jadi di sini kemarin ya untuk Veda dan juga Ramadipa sudah kembali terlebih dahulu ke Indonesia untuk menjalani istirahat. Serta untuk Ramadipa, kalau Bang Ud pantau ya, selain menjalani istirahat setelah menjalani ronde pertama, ronde kedua dari ajang balapan Red Bull MotoGP Rookie Cup dan juga kemarin ronde pertama di ajang balapan European Talent Cup ya, Ramadipa juga terus melakukan latihan fisik, yaitu melakukan persiapan
seperti bersepeda ya sob, tentunya untuk menjaga kebugarannya agar nantinya ketika kembali lagi ke Spanyol untuk menjalani ronde selanjutnya di ajang balapan Eropa yang diikuti oleh Ramadipa, secara fisik Ramadipa ini akan bugar kembali, akan senantiasa bugar maksudnya sob, untuk bisa tampil maksimal di ajang balapan tersebut. Sedangkan untuk Veda tentu saja tidak bisa terlalu banyak melakukan latihan fisik ya sob, persiapan fisik. Tetapi, nah ini dia ya sob yang menurut Bang Un yang cukup penting. Karena selama ini Veda dimentori oleh ayahnya semenjak Veda ini balapan ya. Semenjak Veda memulai balapan, Veda memang dimentori oleh ayah Veda, yaitu Mas Sudarmono. Yang Mas Sudarmono sendiri bukanlah orang yang asing sob di dalam dunia balap. Sebab untuk Mas Sudarmono ini sendiri merupakan instruktur di Astra Honda Racing Team. Artinya, di dalam proses penyembuhan Veda pastinya Mas Sudarmono juga sudah mengerti apa yang harus dilakukan oleh Veda. Walaupun Veda mengalami cedera di kakinya, tetapi untuk tetap menjaga kebugarannya apabila nanti Veda kembali ke Spanyol dan sudah dinyatakan bisa untuk kembali mengikuti balapan di ronde kedua pada ajang balapan Junior GP dan juga ronde ketiga dari ajang balapan Red Bull MotoGP Rookie Cup ya. Secara fisik, Veda akan bisa tampil maksimal, fit 100%. Tak terkecuali tadi ya, mungkin dari segi kaki Veda ya, frakturnya, retaknya mungkin kita akan bisa melihat dampaknya pada saat Veda balapan nanti. Tetapi kalau menurut Bang Un itu tidak akan terlalu signifikan, karena dari segi mentalitas Bang Un cukup yakin Veda akan bisa mengatasi hal ini, mengatasi masalah cedera pada kakinya, yang mana nantinya mungkin dari sebagian sobat-sobat balapannya berpikir pada saat balapan nanti dari segi mentalitas, karena kemarin Veda mengalami cedera, maka mental Veda ketika menghadapi ronde selanjutnya di ajang balapan Eropa akan sedikit menurun. Tetapi kalau menurut Bang Un, dengan mentor ayahnya sendiri Mas Sudarmono dan juga dengan mentalitas yang sudah dipupuk Veda semenjak dini, kemungkinan besar Veda akan tetap tampil 100% dan mungkin bisa lebih lagi sob. Karena biasanya apabila pembalap setelah mengalami cedera, malahan nanti setelah kembali mereka ini kebanyakan ya bisa tampil lebih maksimal lagi untuk pembalap yang memang memiliki mentalitas juara. Nah, untuk Veda sendiri kalau menurut Bang Un memiliki kategori ini, semoga saja ya, amin. Bukan Bang Un ingin melebih-lebihkan, tetapi dari segi track recordnya kita melihat ketika Veda di Asia Talent Cup ketika mengalami cedera, begitu juga yang terjadi ketika kembali Veda malah tampil lebih baik lagi dan berhasil mendominasi Asia Talent Cup di musim selanjutnya. Nah, inilah yang menurut Bang Un kategori yang ada di dalam diri Veda, yaitu mentalitas juara. Oleh karena itu kita melihat kemarin Veda ketika menghadapi drama di Estoril Portugal, dia selalu saja ingin tampil maksimal untuk bisa meraih hasil yang maksimal pula, yaitu hasil podium. Oke sob, terlepas dari istirahat yang sudah dilakukan oleh Veda dan juga Ramadipa ketika mereka kembali ke Indonesia ya, ternyata untuk Hakim Danis juga terpantau sudah kembali ke Malaysia ya sob. Kalau untuk Zain Mithani dan juga Kiatisak, memang Bang Un belum terlalu memantau, tetapi Bang Un yakin Kiatisak dan juga Zain Mithani juga sudah kembali ke negara mereka masing-masing untuk istirahat, bertemu dengan keluarga dan juga melakukan persiapan sendiri tentunya ya sob, untuk nantinya mereka bisa kembali tampil maksimal secara fisik dan juga mentalitas pada saat menghadapi ajang balapan Eropa selanjutnya di Red Bull MotoGP Rookie Cup dan juga di ajang balapan Junior GP ataupun European Talent Cup. Nah sob, untuk Hakim Danis sendiri kemarin terpantau sudah kembali ke Malaysia. Dan yang cukup menariknya sob, dari pernyataan yang disampaikan oleh Hakim Danis di bandara. Nah jadi cukup menarik ya sob, karena ketika Hakim Danis ini tiba di Malaysia, dia langsung diwawancarai oleh media dari Malaysia tentunya sob, dimana tentu saja media Malaysia ini cukup penasaran ya bagaimana penampilan Hakim Danis dan juga bagaimana tanggapan dari Hakim Danis setelah hasil yang cukup baik yang diraih oleh Hakim Danis, di mana di ajang balapan Red Bull MotoGP Rookie Cup dan juga Junior GP Hakim Danis berhasil meraih podium. Bahkan Hakim Danis sampai digelar Mr. P2 ketika kembali ke Malaysia kemarin. Artinya Hakim Danis adalah Mr. yang meraih posisi kedua dari ronde pertama di ajang balapan Junior GP dan juga ronde pertama dan ronde kedua di ajang balapan Red Bull MotoGP Rookie Cup. Sayang sekali ya untuk Hakim Danis belum meraih podium ke-1, tetapi tentu saja dengan kemampuannya untuk raihan ini
menurut Bang Ut sudah tidak akan lama lagi bagi Hakim Danis untuk bisa meraih posisi tersebut. Dan semoga saja begitu juga untuk Veda ya. Semoga saja Veda juga akan berhasil meraih hasil yang maksimal. Sebab kemarin di ronde pertama di ajang balapan Red Bull MotoGP Rookie Cup, Veda juga meraih podium, tetapi di podium ketiga. Sayangnya keberuntungan belum berpihak kepada Veda, sebab race kedua di ajang balapan Red Bull MotoGP Rookie Cup di ronde ke-1, Veda sudah mulai absen karena di race keduanya terjatuh. Maksudnya absen podium ya sob. Di race keduanya jatuh, sedangkan di ronde kedua Veda itu tidak bisa tampil karena cedera. Nah, kemarin Hakim Danis ketika diwawancara, kembali lagi ya sob, tadi mengenai wawancara Hakim Danis ya, ketika setibanya Hakim Danis di Malaysia, Hakim Danis memberikan pernyataan bahwa ketika menghadapi ajang balapan Red Bull MotoGP Rookie Cup dan juga Junior GP di tahun ini, Hakim Danis berusaha memaksimalkan pengalamannya dari tahun-tahun sebelumnya ketika mengikuti ajang balapan ini. Maksudnya Hakim Danis ini lebih mempelajari bagaimana penampilannya di tahun lalu ataupun tahun-tahun sebelumnya ya sob di ajang balapan ini, sehingga dirinya tidak bisa tampil maksimal. Dan pada akhirnya di musim balap 2025 ini kita melihat bagaimana konsistensi dari Hakim Danis yang bisa meraih hasil yang cukup konsisten di podium ya sob, di ajang balapan Red Bull MotoGP Rookie Cup dan juga ajang balapan Junior GP. Namun yang menjadi catatannya dari pernyataan yang disampaikan Hakim Danis adalah rival terberatnya sob di tahun 2025 ini di ajang balapan Red Bull MotoGP Rookie Cup. Hakim Danis tidak menyampaikan rivalnya di ajang balapan Junior GP, tetapi Hakim Danis ini memberikan pernyataan tentang rival terberatnya di ajang balapan Red Bull MotoGP Rookie Cup, di mana menurut Hakim Danis rival terberatnya di ajang balapan Red Bull MotoGP Rookie Cup di tahun ini ada dua pembalap, yaitu Veda Ega Pratama dan juga Brian Uriarte. Secara logika ini memang masuk akal ya sob. Kemarin di ronde pertama Hakim Danis bersaing ketat dengan Veda dan juga Brian Uriarte di ajang balapan Red Bull MotoGP Rookie Cup. Walaupun Veda tidak tampil di ronde kedua Red Bull MotoGP Rookie Cup, tetapi Hakim Danis sudah sangat yakin kalau di musim ini Veda dan Brian Uriarte lah yang akan menjadi rival terberatnya. Terlepas kalau Brian Uriarte tadi tentu saja ya sob, karena sudah memiliki pengalaman jam terbang di ajang balapan Eropa, walaupun sebagai pembalap yang sama baru di tahun kedua seperti Veda ya sob, baru di tahun kedua di ajang balapan Red Bull MotoGP Rookie Cup. Tetapi kita melihat dari segi pengalaman di ajang balapan Spanyol, Brian Uriarte ini lebih unggul dibanding Veda. Nah, inilah yang menurut Bang Ud yang cukup menariknya ya sob. Selain pembalap yang sudah berpengalaman, tadi kalau menurut Bang Ud, Veda salah satunya pembalap yang menjadi rival terberat dari Hakim Danis yang memiliki jam terbang belum cukup banyak sob. Masih sedikit maksudnya ya di ajang balapan Eropa, karena di tahun ini baru tahun kedua Veda balapan di ajang balapan Red Bull MotoGP Rookie Cup dan baru pertama kali tampil di ajang balapan Junior GP. Tetapi dari performa yang ditunjukkan oleh Veda, Hakim Danis yakin bahwa di tahun ini memang Veda lah dan juga Brian Uriarte juga ya sob yang menjadi rival terberatnya. Nah, ini yang menariknya ya sob, karena dari Hakim Danis sendiri ya sudah menyatakan hal tersebut. Dan ini berarti memang di tahun ini akan sangat menarik kita melihat bagaimana persaingan ataupun kolaborasi dari pembalap Asia Tenggara Hakim Danis dan juga Veda di barisan depan pada ajang balapan program Road to MotoGP. Semoga saja Veda bisa segera kembali ya, karena pastinya sobat-sobat balapannya sudah tidak sabar dan juga Bang juga sudah tidak sabar ya sob, ingin menantikan bagaimana performa Veda kembali di ajang balapan program Road to MotoGP Red Bull MotoGP Rookie Cup. Nah, dari pernyataan Hakim Danis tadi ada beberapa kesimpulan yang dapat Bang tarik, di mana selain Hakim Danis ini juga berarti dari tim manajemen Hakim Danis juga menilai sob bahwa Veda ini adalah rider potensial yang memang memiliki skill dan juga kemampuan untuk mengancam di ajang balapan program Road to MotoGP. Sebab dari pernyataan Hakim Danis bukan menurut mau ya, bukan sekedar dari pribadi Hakim Danis ya sob yang mengatakan bahwa ini di Veda adalah rival terberatnya dan juga Brian Uriarte tadi, tetapi pastinya ini juga merupakan kombinasi dari data yang sudah dibaca oleh tim-tim Hakim Danis ya sob ketika melihat penampilan Veda ataupun Brian Uriarte. Tetapi tadi catatannya adalah mengenai Veda, yang artinya tentu saja dari catatan data yang sudah dikumpulkan oleh tim Hakim Danis ataupun dari manajemen Hakim Danis, sampai akhirnya Hakim Danis sendiri menyimpulkan bahwa Veda akan menjadi rival terberatnya di tahun ini. Yang artinya hal ini menjadi hal yang cukup positif bagi Veda, sebab
setelah mendapatkan pengakuan bahwa dia menjadi rival terberat dari Hakim Danis, artinya tinggal bagaimana Veda untuk bisa mendapatkan hasil yang maksimal di tahun ini di ajang balapan program Road to MotoGP Red Bull MotoGP Rookie Cup. Dan Bang Ud yakin sekali Veda juga bisa mendapatkan hasil yang maksimal di tahun 2025 ini pada ajang balapan program Road to MotoGP Red Bull MotoGP Rookie Cup. Tetapi saat ini update-nya mungkin tidak terlalu banyak yang dapat Bang Ud sampaikan ya, sebab dari pantauan Bang Ud memang sedikit privacy dari Veda ataupun dari keluarganya sendiri ya sob. Mereka tentu saja tidak memberikan postingan-postingan terkait proses yang sedang dijalani oleh Veda di dalam penyembuhannya untuk bisa tampil maksimal kembali, untuk bisa tampil kembali di ajang balapan Eropa. Sebab saat ini tentu saja fokusnya adalah Veda bisa konsentrasi dulu terlebih dahulu ya, untuk bisa melakukan penyembuhan semaksimal mungkin pada cedera di kakinya. Tetapi ada dari pantauan Bang Ud memang terlihat Veda sesekali hangout ataupun sedikit bersantai ya dengan beberapa pembalap yang menimba ilmu di sekolah balapnya, di sekolah balap ayah Veda ya, yaitu Mas Sudarmono, di mana Mas Sudarmono juga sedang membina beberapa pembalap Indonesia, yang mana tempat latihannya itu cukup spesial sob, seperti tempat latihan Veda, yaitu di parkiran tempat sapi ya, di parkiran tempat sapi atau apa ya, pokoknya Veda itu latihannya itu di lahan parkir tempat sapi. Nah inilah yang cukup menariknya sob, Veda lahir dari tempat ini sob, tetapi tidak banyak mungkin dari pembalap-pembalap Eropa yang tahu Veda bahwa tempat latihannya itu cukup sederhana sekali, tetapi skill dan kemampuannya istimewa. Oke sob, jadi mungkin itulah ya yang mungkin dapat Bang Ud sampaikan. Kalau menurut Bang Ud dari update-nya ya, kita tidak bisa terlalu mengganggu Veda terlebih dahulu ya sob. Sebab kalau kita terlalu mengganggu Veda, maksudnya jangan kita memberikan informasi-informasi yang terlalu membelit-belitkan Veda. Maksudnya informasi yang terlalu membuat Veda, yang akhirnya yang membuat Veda ini bisa tidak konsentrasi di dalam proses penyembuhannya. Kalau sekarang ini yang terpenting adalah bagaimana kita mendoakan agar Veda ini bisa cepat pulih dan bisa kembali ke ajang balapan Eropa di ronde kedua nanti pada ajang balapan Junior GP, dan ronde ketiga pada ajang balapan Red Bull MotoGP Rookie Cup. Sebab sudah kita ketahui bahwa dari rival-rival Veda sudah mengakui bahwa Veda adalah pesaing kuat di barisan depan pada ajang balapan program Road to MotoGP. Oke sob, jadi mungkin itu saja yang dapat Bang Ud sampaikan pada pembahasan Bang Ud kali ini. Semoga saja apa yang mau sampaikan ini bisa bermanfaat dan juga berkenan bagi sobat-sobat balap mania semuanya. Sekali lagi, mari kita doakan untuk kesembuhan Veda Ega Pratama agar bisa tampil 100%, bisa tampil kembali bugar, bisa tampil 100% kembali pada ajang balapan yang akan ia ikuti di Eropa nanti di program Road to MotoGP. Serta mari kita doakan juga untuk pembalap Asia Tenggara lainnya, karena masih ada pembalap Asia Tenggara lainnya seperti Ramadipa, pembalap dari Indonesia, kemudian Zen Mitani, ada Kiatisak, dan juga ada Hakim Danis. Zen Mitani sendiri adalah pembalap dari Asia, Kiatisak dari Thailand, Zen Mitani dari Jepang, Hakim Danis pembalap dari Malaysia, dan kita dukung pembalap dari Indonesia, Veda dan juga Ramadipa. Nah, jadi itu dia sob untuk pembahasan kali ini. Apabila ada kesalahan dalam menyampaikan Bang Ud di video kali ini, Bang Ud mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebab tentu saja sob, Bang Ud adalah tempatnya kesalahan dan kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata Bang Ud ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam balap mania.